Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina qurrata a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita takdimkan para kiai, para ulama, wabil khusus beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, yang kami hormati segenap pengurus PBNU, wabil khusus beliau Ning Ali Sawahid dan Kiai Syafiq Ali. Juga hadir bersama kita, menyertai kita Menteri Agama periode 2014-2019 beliau Bapak Kiai Haji Lukman Hakim Saifuddin. Juga para kiai-kiai yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Juga membersamai kita mitra Santri Gaya Nusantara dari OJK, dari Pabrik Sukun, beliau Mas Helmi, ada dari PT Terminal Teluk Lamong, beliau Direktur, hadir secara langsung Bapak Haji Faruk Hidayat dan kawan-kawan sindikasi media di Indonesia yang ikut berperan aktif dalam menayangkan pengajian Santri Gayeng Mengaji ini. Juga tidak lupa kawan-kawan dari pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama dari beberapa negara hadir, ada dari PCI, NU, Yaman, Turki, dan United Kingdom. Juga seluruh para muhibbin Santri Gayeng Nusantara dimanapun berada, wabil khusus kawan-kawan Santri Gayeng yang ada di Jawa Tengah. Pertama tentu saya panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan kali ini memberikan waktu dan kesempatan untuk kita ikut menyaksikan, mendengarkan secara live maupun secara streaming yang diadakan oleh Santri Gayeng Nusantara. Yang pertama bahwa kali ini kita memperingati Isra Mi'raj yang tadi disampaikan oleh Habib Ali, bahwa perjalanan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, baik perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu keberangkatan beliau dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha atau ke Langit 7. Yang perlu kita syukuri adalah dengan berjalannya atau dijalankannya Nabi besar Muhammad SAW muncul satu syariat yang mensyariatkan kepada kita, yaitu sholat. Dan sholat inilah atas perintah secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan secara langsung kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Maka dari itu kita tidak memungkiri bahwa as-sholat imaduddin, bahwa sholat itu ketika dijalankan ya agama kita benar. Apabila sholat itu ditinggalkan ya beragama kita tidak benar. Dan dari sinilah kita ketahui bahwa yang bisa patut kita syukuri adalah atas lahirnya Nabi besar Muhammad SAW. Terlebih atas diangkatnya beliau menjadi Rasul. Dan itulah nikmat yang paling agung, nikmat yang paling mulia. Maka kita sebagai umat Islam sudah sepatutnya ketika kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bacaan alhamdulillah dan syukur atas diutusnya Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan tentu
dengan kalimat-kalimat thayyibah, dengan sholawat-sholawat yang tadi dibacakan oleh hadroh dari Pondok Pesantren Al-Anwar. Baik, ingin saya sampaikan bahwa saya ucapkan terima kasih kepada tamu undangan, Mbak Lisa, Gus Ali, utamanya Gus Bahak yang sedia untuk mengisi pada acara sore kali ini, pada kesempatan kali ini. Dan perlu kita ketahui bahwa Nabi besar Muhammad SAW memperingatkan kepada kita tentang bagaimana kelak atau sudah masuk di zaman sekarang, zaman kita adalah perpecahan-perpecahan umat beliau yang menjadi beberapa golongan. Maka dari situ kita diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti apa yang difirmankan di dalam surat Ali Imran ayat ke-103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nar. Al-ayah. Bahwa kita diperintah untuk saling menjaga, saling menghormati dengan cara yaitu bihablillahi jami'ah. Dan hablillahi jami'ah itu adalah menurut hemat kami bahwa hablillahi jami'ah yaitu dengan ikatan keagamaan. Maka di sini yang patut bisa mengikat kita supaya tidak terpecah-pecah wala tafarraqu yaitu dengan adanya Nabi besar Muhammad SAW. Artinya apa? Kita mengikuti beliau, baik apa yang diucapkan, apa yang dilakukan oleh beliau. Maka di sini kita sudah patut bersyukur dengan membaca sholawat dan salam kepada beliau. Itulah cara syukur kita. Dan salah satunya juga memperingati Isra Mi'raj ini. Padahal kita tahu bahwa banyak manusia saat ini, banyak orang-orang saat ini berpikiran bahwa mereka ingin menyatukan para umat, ingin menyatukan para kelompok golongan dengan metode yaitu bagaimana organisasi-organisasi itu atau kelompok-kelompok itu bisa menyatukan umat Islam, menyatukan kelompok-kelompok, wabil khusus adalah Waton Indonesia, dengan bagaimana memberikan hadiah, bagaimana memberikan prestasi-prestasi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kepada kita, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Nggak mungkin kita bisa berkumpul dengan suatu cara apapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengumpulkan kita, yaitu dengan cara keagamaan, bersyariat, beribadah. Nah, inilah kunci kita bisa berkumpul pada saat ini. Dan tentu setelah kita diperingatkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, di sini ada kalimat wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Kita diperintah untuk mengingat semua nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nikmat yang paling agung adalah nikmat lahirnya Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi kita semua. Maka dari itu kita sudah selayaknya untuk memperingati hari-hari besar yang kaitannya dengan diutusnya Nabi besar Muhammad SAW. Salah satunya adalah merayakan atau memperingati Isra Mi'raj tersebut. Dan ini insya Allah saya melihat banyak yang menonton, banyak kita mau kumpul di live streaming, baik yang mengikuti secara lewat
secara langsung maupun online yang disiarkan lewat Zoom maupun yang lewat YouTube dan media-media yang lain. Kita kumpul saat ini bukan lain karena yaitu tadi hablullah jami'ah. Dan saya tidak patut untuk memperpanjang karena waktunya sudah jam 4:30. Kita harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh Gus Baha dan nanti kita akan ada pertanyaan-pertanyaan. Semoga organisasi Santri Gayeng Nusantara ini benar-benar bisa menjadi salah satu wasilah untuk mendekatkan umat Islam, mendekatkan warga Indonesia, dan wabil khusus para santri. Ini yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti ngaji bareng dengan Santri Gayeng Nusantara. Semoga kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tentu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dijaga hati kita, jasad kita, dan akal kita. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.